Assalamualaikum sobat semua. Ada kisah luar biasa yang akan kita bahas hari ini. Sebuah perjalanan hidayah yang menggetarkan hati, seorang wanita di Myanmar yang menemukan Islam setelah diselamatkan dari gempa bumi. Masya Allah, bukti kebesaran Allah begitu nyata. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis solawat terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kelak kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya, dan baca deskripsi video agar tidak gagal paham. Yuk, kita mulai kisahnya. Di tengah gemerlap ibu kota Myanmar, terdapat sebuah hotel mewah bertaraf bintang 5 yang menjadi tempat persinggahan para tamu penting dari berbagai belahan dunia. Lobi hotel itu dipenuhi dengan lampu kristal yang berkilauan, sofa-sofa empuk dengan warna kemasan, serta aroma wangi khas yang selalu menyambut siapapun yang melangkah masuk. Di balik kemegahan itu, ada seorang wanita bernama Nanda Tiri, seorang staf hotel yang telah bekerja di sana selama 5 tahun. Lahir dan besar di desa kecil, Nanda berasal dari keluarga penganut Buddha yang taat. Namun, sejak menginjak usia 20 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan keyakinan yang diwariskan oleh keluarganya. Dalam pikirannya, agama hanyalah aturan yang membatasi kebebasan, dan Tuhan adalah konsep yang tidak pernah bisa ia pahami. Sejak saat itu, ia memilih jalan hidup sebagai seorang ateis, meyakini bahwa hidup ini tidak dikendalikan oleh kuasa ilahi, melainkan oleh keputusan dan usaha manusia itu sendiri. Hari itu, seperti biasa, Nanda berdiri di balik meja resepsionis hotel. Dengan seragam rapi dan senyum profesional, ia menyapa para tamu yang datang dan pergi. Pekerjaannya memang melelahkan, tetapi gaji yang ia dapatkan cukup untuk hidup nyaman di kota besar. Saat ia tengah sibuk mencatat reservasi seorang tamu asing, tiba-tiba getaran aneh terasa di bawah kakinya. Sekejap kemudian, seluruh bangunan hotel berguncang hebat. Lampu gantung kristal di lobi mulai berayun liar. Beberapa di antaranya terlepas dan jatuh menghantam lantai marmer dengan suara pecahan kaca yang mengerikan. Apa yang terjadi? Suara seorang tamu berteriak panik. Nanda membelalakan matanya. Ia tak pernah merasakan gempa sebesar ini sebelumnya. Dinding-dinding hotel bergetar hebat, dan teriakan kepanikan mulai menggema di seluruh penjuru ruangan. Para tamu berhamburan keluar, sementara staf hotel mencoba menenangkan situasi. Namun, sebelum Nanda sempat bergerak, guncangan semakin kuat. Tiba-tiba, bagian langit-langit di atasnya mulai retak. Dalam hitungan detik, sebuah balok besar jatuh tepat di dekatnya, menyebabkan lantai di bawahnya runtuh. Ia menjerit kaget saat tubuhnya terhempas ke bawah, jatuh ke dalam ruangan gelap di lantai basement. Debu tebal memenuhi udara, membuatnya sulit bernapas. Rasa sakit menjalar dari lengannya yang terbentur benda keras. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya terjebak di bawah pecahan beton yang berat. Napasnya mulai tersengal, dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa putus asa yang begitu dalam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa manusia adalah satu-satunya penentu nasibnya sendiri. Tetapi saat ini, di tengah reruntuhan dan kegelapan, ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Apakah ini akhir hidupku? Pikirnya, air matanya mulai menggenang. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar suara seseorang. "Bertahanlah, kami akan menolongmu." Suara itu terdengar kuat dan penuh keyakinan, seakan membawa harapan di tengah keputusasaan. Nanda mencoba membuka matanya lebih lebar, mencari sumber suara itu. Namun, di saat yang sama, rasa lelah dan sakit mulai menguasai tubuhnya. Di detik-detik menjelang kesadarannya memudar, sesuatu terlintas dalam pikirannya, sebuah bisikan hati yang tidak pernah ia dengarkan sebelumnya. Jika memang ada Tuhan, selamatkan aku. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu muncul. Ia bahkan tidak percaya pada Tuhan. Tetapi di saat nyawanya terasa begitu rapuh, ia merasa bahwa hanya ada satu harapan tersisa, dan itu bukan dirinya sendiri. Kesadarannya mulai pulih perlahan, tetapi tubuhnya masih terasa berat. Samar-samar, ia mendengar suara langkah kaki di atas reruntuhan, suara benda jatuh, dan teriakan orang-orang yang masih panik. Namun, satu suara terdengar lebih jelas dibanding yang lain, suara seorang pria yang berusaha memanggil siapapun yang masih selamat. "Apakah ada orang di sana? Jika kau bisa mendengarku, berikan tanda." Nanda ingin membalasnya, ingin berteriak, tapi suaranya lemah, hanya bisikan parau yang tertahan di tenggorokannya. Debu memenuhi paru-parunya, membuatnya terbatuk pelan.
Aku, di sini, suaranya hampir tak terdengar, tetapi ia berharap seseorang mendengarnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, dan Nanda mulai berpikir bahwa tak ada yang benar-benar mendengar suaranya. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat, lalu sinar senter menyorot wajahnya yang penuh debu dan luka. Seorang pria berusia sekitar 30-an, berkulit sedikit gelap, dengan janggut tipis dan pakaian sederhana, berjongkok di sampingnya. Matanya memancarkan kepedulian yang tulus. Alhamdulillah, kau masih hidup, ucapnya lega. Nanda tidak mengerti kata yang baru saja diucapkan pria itu. Alhamdulillah, apa artinya? Namun, ia tak punya tenaga untuk bertanya. Ia hanya menatap pria itu dengan mata lemah dan bibir kering. Siapa? Kau, suaranya terdengar lemah dan parau. Aku Umar, seorang relawan, aku dan timku sedang mencari korban yang selamat. Jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu dari sini, ujar pria itu dengan nada yang penuh keyakinan. Nanda tidak mengenalnya, tapi entah mengapa, suaranya membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia tidak pernah percaya pada konsep keajaiban, tetapi di detik itu, ia merasa seperti baru saja mengalaminya. Umar segera menyalakan radio komunikasinya dan berbicara dengan seseorang di seberang sana. Kami menemukan korban, seorang wanita, terjebak di basement hotel, kakinya tertimpa reruntuhan, butuh bantuan segera. Tak lama kemudian, beberapa orang lain datang membawa alat seadanya. Dengan cepat, mereka mulai mengangkat pecahan beton yang menjepit kaki Nanda. Selama mereka bekerja, Nanda hanya bisa mendengarkan percakapan singkat di antara mereka. Bismillah, hati-hati angkat bebannya. Semoga Allah memudahkan urusan kita. La haula wa la quwata illa billah. Nanda mendengar kata-kata itu berulang kali. Ada sesuatu yang aneh tentangnya, bukan dalam arti negatif, tetapi lebih kepada rasa penasaran yang aneh. Ia melihat bagaimana mereka bekerja dengan penuh keyakinan, seakan ada sesuatu yang lebih besar yang membimbing mereka. Saat pecahan beton akhirnya berhasil diangkat, Nanda mengerang pelan karena rasa sakit di kakinya yang mulai terasa lebih jelas. Umar segera berjongkok di sampingnya, menyodorkan sebotol air. Minumlah sedikit, kau pasti sangat kelelahan, ujarnya lembut. Nanda menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menyesap air itu sedikit demi sedikit. Cairan itu terasa begitu berharga di tenggorokannya yang kering. Ia menatap Umar dengan bingung. Kenapa, kau menolongku? Tanyanya pelan. Umar tersenyum, ekspresinya begitu tulus. Karena kita sesama manusia, sudah kewajiban kami untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagi Nanda, itu adalah sesuatu yang jarang ia temui dalam hidupnya. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkannya bahwa hidup adalah tentang bertahan sendiri. Ia percaya bahwa manusia harus berjuang tanpa bergantung pada siapapun. Tetapi hari ini, keyakinan itu terasa goyah. Saat mereka mengangkatnya ke atas tandu dan membawanya keluar dari reruntuhan, Nanda melihat pemandangan yang membuat hatinya semakin bergetar. Hotel megah yang selama ini ia anggap sebagai tempat kerja yang stabil dan kokoh kini tak lebih dari puing-puing berantakan. Di luar, suasana tak kalah mengerikan. Banyak korban yang terluka, beberapa menangis, beberapa hanya duduk terdiam dalam ketakutan. Namun di antara mereka, ada sekelompok orang berbaju sederhana yang tampak sibuk menolong para korban. Mereka membawa kantong-kantong makanan, mendirikan tenda darurat, dan merawat yang terluka. Mereka adalah para relawan, orang-orang yang sama dengan Umar. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentang mereka. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan kepanikan atau keputusasaan. Mereka tenang, bahkan beberapa dari mereka tersenyum saat berbicara satu sama lain. Saat Nanda berbaring di tandu menatap langit yang mulai gelap, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Bagaimana mereka bisa tetap tenang di tengah kehancuran ini? Apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa Tuhan ada di sisi mereka? Apakah aku salah selama ini? Di detik itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak tahu apa itu. Tapi ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, Nanda berbaring di dalam tenda darurat yang didirikan oleh para relawan. Udara malam terasa dingin. Angin berembus pelan membawa aroma debu dan sisa kehancuran. Tubuhnya masih terasa sakit, terutama di bagian kakinya yang terkilir. Tapi itu bukan hal yang paling mengganggunya. Pikirannya kacau. Sejak ia diselamatkan oleh Umar dan timnya, ada sesuatu yang terus menghantui benaknya, sebuah rasa yang tak bisa ia jelaskan. Di sekelilingnya, suasana penuh dengan suara-suara lirih. Orang-orang berbicara dalam bisikan, beberapa korban yang terluka meringis menahan rasa sakit, sementara para relawan bergerak dengan sigap membantu mereka yang membutuhkan. Di kejauhan, Nanda melihat Umar dan beberapa relawan lainnya duduk melingkar, berbicara dengan suara yang tenang.
Tiba-tiba, Umar bangkit dan berjalan mendekatinya. Ia membawa semangkuk bubur hangat dan sebotol air. Kau harus makan sesuatu. Seharian ini kau belum makan. Tubuhmu butuh tenaga, katanya sambil meletakkan mangkuk di samping Nanda. Nanda menatap mangkuk itu, lalu menoleh ke Umar. Kenapa kalian semua tetap tenang, padahal kalian juga kehilangan sesuatu di gempa ini, kan? Tanyanya tiba-tiba. Umar tersenyum, lalu duduk di sampingnya. Kami percaya bahwa setiap kejadian sudah ditentukan oleh Allah. Gempa ini adalah ujian, bukan hukuman, dan kami tahu, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah, Nanda mengulang kata itu dengan pelan, kata itu terdengar asing di bibirnya. Ya, Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segalanya, Dia yang menyelamatkanmu hari ini, jawab Umar dengan tenang. Nanda terdiam, hatinya bergetar, ia ingin menyangkal kata-kata itu, ingin mengatakan bahwa kejadian hari ini hanyalah kebetulan semata, tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh. Aku tidak pernah percaya pada Tuhan, akhirnya ia berbisik. Umar tidak terkejut mendengar pengakuan itu, ia hanya tersenyum dan berkata, dulu, aku juga pernah meragukan banyak hal, tapi semakin aku belajar tentang hidup, semakin aku sadar bahwa manusia itu terlalu lemah untuk mengendalikan segalanya sendiri. Kadang, kita perlu melihat lebih dalam untuk menemukan kebenaran. Nanda menatap wajah Umar, ada ketenangan di sana. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, tapi ketenangan yang datang dari keyakinan yang kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nanda memikirkan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan, kemungkinan bahwa Tuhan itu ada. Beberapa hari berlalu, dan Nanda masih tinggal di kamp pengungsian bersama para korban lainnya. Selama itu, ia mengamati bagaimana para relawan bekerja tanpa pamrih. Setiap pagi, mereka membagikan makanan, merawat yang terluka, dan bahkan menghibur anak-anak yang kehilangan rumah mereka. Yang paling membuat Nanda terkesan adalah bagaimana mereka tetap menjalankan ibadah di tengah situasi sulit. Setiap waktu salat, mereka berbaris rapi, berdiri, ruku, dan sujud dengan penuh kekhusyukan. Suatu pagi, ketika fajar baru saja menyingsing, Nanda bangun lebih awal dan berjalan terlatih keluar tenda. Ia melihat Umar dan beberapa relawan lainnya tengah duduk dalam lingkaran, membaca sesuatu dengan suara lembut. Apa yang kalian baca? Tanyanya penasaran. Umar menoleh dan tersenyum. Ini adalah Al-Quran, kitab suci kami. Nanda terdiam. Ia tidak pernah melihat kitab suci secara langsung sebelumnya. Dengan ragu, ia duduk di dekat Umar. Apa isinya? Tanyanya lagi. Umar membuka halaman yang ia baca tadi, lalu membacakan terjemahannya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kata-kata itu menusuk hatinya. Allah dekat, pikirnya. Jika benar demikian, mengapa selama ini ia merasa sendirian? Nanda tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Tapi entah mengapa, ia ingin tahu lebih banyak. Sejak hari itu, ia mulai bertanya lebih banyak kepada Umar. Tentang Islam, tentang Allah, tentang mengapa mereka bisa begitu yakin dengan keyakinan mereka. Umar selalu menjawab dengan sabar, tidak pernah memaksa, hanya menjelaskan dengan lembut. Satu hal yang paling mengganggunya adalah pertanyaan yang sudah lama ia pendam dalam hatinya. Mengapa Islam membuat kalian begitu damai? Aku tidak pernah melihat orang yang selamat dari bencana tetap tersenyum dan bersyukur seperti kalian. Umar menghela napas, lalu berkata, karena kami percaya bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia. Ada kehidupan setelah ini. Kami berusaha menjalani hidup dengan baik, agar ketika kami dipanggil, kami bisa kembali kepadanya dalam keadaan yang baik. Nanda merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang perlahan mulai menyusup ke dalam hatinya. Suatu sore, Nanda duduk di tepi sungai dekat kamp pengungsian, merenungkan semua yang terjadi, hatinya masih penuh pertanyaan, tetapi ada satu hal yang ia sadari, ia tidak lagi merasa kosong seperti sebelumnya. Umar datang dan duduk di sampingnya. Nanda, ada sesuatu yang mengganggumu? Tanyanya lembut. Nanda menghela napas panjang. Aku sudah menghabiskan 5 tahun hidupku dengan berpikir bahwa aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Tapi gempa ini, membuatku sadar bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku terlalu lemah untuk mengendalikan semuanya sendirian. Ia menoleh ke arah Umar, matanya penuh kebimbangan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tentang Allah. Umar tersenyum hangat. Allah sudah membuka hatimu. Nanda, kau hanya perlu mengikuti kata hatimu. Malam itu, setelah berbicara panjang dengan Umar dan beberapa relawan lainnya,
Nanda akhirnya membuat keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang, dengan hati yang penuh keikhlasan, ia mengucapkan kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari bibirnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air matanya mengalir. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nanda yang dulu adalah seorang wanita yang hidup tanpa arah, kini menemukan tujuan. Ia yang dulu mengandalkan dirinya sendiri, kini bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Gempa bumi yang hampir merenggut nyawanya justru menjadi jalan baginya menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Hidup adalah ujian, dan setiap ujian pasti membawa hikmah. Terkadang, musibah yang datang justru menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan kebenaran dan makna hidup yang sesungguhnya. Ketika manusia merasa sendiri dan kehilangan arah, sesungguhnya Allah selalu dekat. Banyak orang hidup dalam kehampaan karena tidak mengenal siapa yang menciptakan mereka. Namun, ketika hati mulai mencari kebenaran dengan tulus, Allah akan selalu memberi petunjuk kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mencarinya. Kebaikan yang tulus bisa menjadi jalan hidayah bagi seseorang. Umar dan para relawan tidak memaksa Nanda untuk memeluk Islam, mereka hanya menunjukkan akhlak yang baik, penuh ketulusan dalam menolong. Dari sanalah hidayah perlahan masuk ke dalam hatinya. Dunia ini sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Manusia sering sibuk mengejar kehidupan dunia, tetapi gempa ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bisa lenyap dalam sekejap. Yang benar-benar berharga bukanlah harta, jabatan, atau kesuksesan duniawi, melainkan amal kebaikan yang kita bawa untuk kehidupan setelah mati. Hidayah bisa datang dari jalan yang tak terduga. Siapa sangka gempa yang nyaris merenggut nyawa Nanda justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Allah memiliki caranya sendiri dalam membimbing seseorang menuju cahaya kebenaran. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur, bersabar dalam ujian, dan senantiasa mencari ridha Allah dalam setiap langkah hidup kita.